Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan menyampaikan suatu berita terkait dengan dinamika di partai politik hari ini tanggal 8 Minggu tanggal 8 Januari 2023 yang khusus berkaitan dengan masalah sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka. Nah, berita tentang ini saudara sekalian itu dimuat kita kutip dari portal Oposisi Cerdas ya di Twitter. Oposisi Cerdas.com, kita petik dari situ yang dimuat hari ini, dan inilah beritanya saudara sekalian, sekaligus juga gambar fotonya juga kita kutip dari sini. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita bacakan berita tentang ini. 7 elit partai politik mengadakan pertemuan di Hotel Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu 8 Januari 2023 dalam rangka silaturahmi di awal tahun 2023. Pertemuan itu juga rencananya untuk menyatakan sikap penolakan terhadap wacana sistem proporsional tertutup. Berdasarkan pantauan Tribun Newscom di lokasi, para elit yang hadir yakni Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Ahmad Saihu, kemudian Wakil Ketua Umum P3 Amir Askara, Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate, dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Sementara itu, elit Partai Gerindra belum terlihat di lokasi. Sedangkan PDIP tak hadir dalam agenda tersebut karena memang mendorong sistem proporsional tertutup di pemilu 2024 yang akan datang. Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut ada kemungkinan pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Hasyim mengatakan aturan terkait sistem pemilihan sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Sistem pemilu proporsional tertutup memungkinkan pemilih dalam pemilu legislatif hanya memilih partai dan bukan calon legislatif. Sistem itu berbeda dengan proporsional terbuka yang saat ini berlaku, di mana masyarakat bisa memilih para kandidat calon legislatif yang diusung oleh partai-partai. Jika sistem proporsional tertutup berlaku, surat suara hanya akan berisi nama, nomor urut, dan logo partai. Sementara partai politik yang menang dan mendapat jatah kursi berhak menentukan orang yang akan duduk di kursi parlemen itu. Sistem proporsional tertutup dipakai pada pemilu 1955, sepanjang Orde Baru, dan terakhir pada pemilu 1999. Jadi saudara sekalian, sistem pemilu proporsional tertutup itu selama pada tahun 1955, yaitu di zamannya Bung Karno, Presiden. Kemudian selama 32 tahun, kurang lebih 32 tahun pemerintahan Orde Baru yang dikendalikan oleh Orde Baru. Dan di masa pemilu pasca Orde Baru, pasca Pak Harto jatuh, itu pada tahun 99, itu masih berlaku pemilu sistem proporsional tertutup. Nah, setelah itu sampai sekarang menerapkan pada pemilu 2024 itu mulai diterapkan sistem pemilu proporsional terbuka. Perubahan dilakukan dengan menerapkan sistem proporsional terbuka mulai pemilu 2024 hingga pemilu 2019, arti yang lalu ya. Nah,
Kawan-kawan sekalian, inilah berita apa namanya tentang apa nama 7 elit partai yang berkumpul dalam rangka untuk membicarakan, mendiskusikan soal ini ya, soal, dan mereka menentang. Bahas dapat kita simpulkan bahwa 7 partai elit partai ini menentang, termasuk Nasdem di dalamnya, kemudian ada P3, ada minus Gerindra dan PDIP. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, jadi partai-partai baik partai Golkar, partai Nasdem, partai apa namanya PKB, PKS, Demokrat, ya ada 7 partai itu, P3 ya, itu dan PAN itu menolak sistem pemilu proporsional tertutup seperti yang diinikan oleh inisiasi oleh PDIP, dan sehari ini memang lagi dibahas di Mahkamah Konstitusi. Gerindra tiba-tiba tidak hadir dalam pertemuan ini. Kita tidak tahu, tetapi ada berita lain dianalisa bahwa Gerindra memang masih berharap berkoalisi dengan PDIP, di mana diharapkan bahwa Prabowo sebagai capres, di mana kemudian Puan Maharani sebagai cawapresnya Prabowo, sehingga dia mencoba untuk tidak bergabung dengan 7 partai politik ini yang meminta supaya pemilu tetap berlaku proporsional terbuka, tidak seperti yang diinginkan oleh PDIP. Nah, dalam rangka itu Gerindra mencoba untuk menjaga hubungan dengan PDIP itu, dan karena ada alasan tadi, berharap bahwa PDIP masih berharap berkoalisi dengan PDIP dalam capres yang akan datang. Nah, oleh karena itu sekali dinamika politik di partai politiknya agak hari ini, dan saya kira banyak berita sudah pertemuan hari ini. Nanti kita juga sajikan satu video yang kita ambil dari portal yang ada di Twitter, salah satu portal yang ada di Twitter, untuk menggambarkan, dan video itu memang ketika gilirannya di saudara Ketua Umum Demokrat bicara tentang soal ini di tengah-tengah mereka yang 7 elit partai ini. Nah, saudara sekalian, saya kira apa namanya itulah apa namanya gambaran tentang ada blok yang besar ya dalam Pilpres. Memang mereka berbeda-beda, misalnya Demokrat, PKS, diduga Demokrat, PKS, Nasdem satu sisi, kemudian Golkar dan Golkar, P3 dan PAN di sisi yang lain sebagai KIB, sementara PKB dianggap berada sampai sekarang masih dianggap berkoalisi dengan Gerindra, namun PKB hadir dan menyetujui proporsional sistem pemilu proporsional terbuka, sementara Gerindra ya mungkin karena dia menjaga hubungan dengan PDIP baik dan apa-apa sehingga dia tidak hadir dalam kelompok ini, saudara sekalian. Dan saya kira ini akan pertaruhannya akan agak serius ke depan, karena ini 7 partai melawan 2 partai yaitu Gerindra dan PDIP, ditambah dengan MK. MK ini kan kita anggap masih di tengah karena dia belum ada keputusan yang keluarkan terkait dengan apakah proporsional terbuka atau tertutup. Nah, jadi saya kira dinamika akan meninggi dalam kaitan dengan ini di masa-masa yang akan datang. Nah, apalagi undang-undang tentang pemilu ini kan masih menganut sistem proporsional terbuka. Jika pada saat misalnya MK percaya diri misalnya, kemudian karena didorong oleh elit misalnya PDIP dan Gerindra misalnya, kemudian memutuskan gugatan itu kembali kepada proporsional tertutup, maka saudara sekalian saya kira dinamika ke depan akan di partai-partai ini mungkin akan lebih dinamis di masa yang akan datang di 1-2 hari ke depan. Apalagi ini sudah dinamika politiknya mungkin meninggi sedikit, dengan kalau 7 partai ini aspirasinya tidak ditampung oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang akan datang, maka kemungkinan peta politik capres juga bisa berimbas ke arah situ. Nah, wallahu alam, nanti kita akan lihat di masa yang akan datang. Nah, saudara sekalian, saya tambahkan sedikit bahwa memang di video yang lain kan kita juga sudah pernah
menyinggung sedikit karena itu ada pernyataan dari Ketua KPU yang mengatakan, yang tadi juga sudah dimuat di berita itu, bahwa kemungkinan besar sistem pemilu yang akan datang itu, terutama pencalekan ya DPR parlemennya, itu menganut sistem pemilu proporsional tertutup, karena memang ada juga sudah ada keinginan PDIP mendukung sistem itu. Dan tambah lagi dia katakan bahwa karena hari-hari ini juga lagi ada sekelompok orang menggugat ke Mahkamah, gugatan itu menuntut supaya Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk kembali kepada sistem pemilu proporsional tertutup, bukan terbuka sebagaimana yang sekarang ini dan sebagaimana dalam sekarang ini berlaku di Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini gitu. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.